Sore. Sekarang kita lagi ada di kota Pasuruan dan kali ini kita akan berkunjung ke beberapa tempat bersejarah yang ada di kota Pasuruan loh. Ingin tahu keseruannya apa saja? Yuk kita ikuti. Harmoni, bangunan SMK Untung Suropati atau Gedung Harmoni merupakan salah satu bangunan bergaya Inggris yang masih bertahan. Bangunan ini mengalami berbagai perubahan fungsi dari masa ke masa. Bangunan ini berawal dari didirikannya ballroom pada tahun 1858 untuk memfasilitasi warga Eropa, khususnya Belanda, sebagai tempat hiburan. Kemudian pada tahun 1921 diresmikan dan diberi nama Society Harmony. Selain sebagai tempat hiburan, tempat tersebut juga dijadikan tempat pertemuan dan penginapan dengan dibangunkannya kamar-kamar inap. Pada tahun 1947, fungsi Society Harmony berubah namanya menjadi Gedung Rakyat yang fungsinya sebagai tempat pertemuan dan pertunjukan kesenian tradisional rakyat, khususnya Pasuruan. Kemudian pada tahun 1964, nama Gedung Rakyat diubah menjadi YPK Untung Suropati yang difungsikan sebagai sarana pendidikan sekolah kejuruan dengan ditambahkannya ruang-ruang kelas baru baik pada bangunan lama atau pendirian bangunan baru. Taman Kota. Taman Kota Pasuruan terletak di Jalan Pahlawan. Taman Kota ini diperkirakan mulai dibangun sekitar tahun 1930-an. Taman Kota yang berfungsi reaktif ini dahulunya diperuntukkan untuk orang Belanda. Pada tanggal 7 Agustus 1934, Taman Kota diganti nama menjadi Burgemeester Boissevaart Park untuk mengenang jasa Boissevaart yang telah memerintah Kota Pasuruan selama 6 tahun. Gedung P3GI atau Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia adalah lembaga penelitian pergulaan di Indonesia. Lembaga penelitian yang berpusat di Pasuruan ini bertugas melaksanakan penelitian, menghasilkan, mengkaji teknologi dan produk pergulaan dan pemanis bagi kemajuan masyarakat gula, khususnya petani tebu dan pabrik gula, dan memberikan bantuan teknis kepada klien. Lembaga penelitian ini termasuk salah satu lembaga penelitian pertanian atau perkebunan tertua di Indonesia dan berperan besar dalam perkembangan pergulaan di dunia di paruh awal abad ke-20. Ia pertama kali berdiri pada tanggal 9 Juli 1887 sebagai Proef Station Oostjava atau POJ dan merupakan lembaga penelitian tebu atau gula ketiga yang didirikan di Jawa setelah yang pertama di Semarang dan kedua di Kagok, Majalengka, Jawa Barat. Pendiriannya kala itu membawa misi penelitian pemuliaan tebu untuk ketahanan terhadap penyakit sere dan penanggulangan pengaruh perkembangan industri bit gula di Eropa. Setelah kemerdekaan RI, POJ dinasionalisasi pada tahun 1957 menjadi Balai Penyelidikan Perusahaan-Perusahaan Gula atau BP3G. Statusnya dikembalikan ke keadaan sebelum perang, yaitu sebagai lembaga penelitian yang diurus dan dibiayai oleh kalangan perindustrian gula sendiri. Pengelolaannya dikendalikan oleh suatu dewan pembina. Pada tahun 1987, BP3G diganti menjadi yang berlaku sekarang atau disebut P3GI. Tepat di sisi utara komplek pemakaman Tionghoa berdiri kokoh pula sebuah bangunan kuno beraliran Indische Empire. Gedung ini terletak di Jalan Hasanuddin nomor 12.
Gedung ini digunakan sebagai Yayasan Pendidikan Pancasila. Ini dulunya merupakan rumah milik Han Ho Tong sebagai keluarga konglomerat terpandang di Pasuruan. Gedung Pancasila ini dibangun antara tahun 1870 sampai 1890. Pada tahun 1958, bangunan ini digunakan untuk kegiatan perkumpulan Tionghoa Huekuan, yaitu perkumpulan Tionghoa yang bergerak untuk memajukan pendidikan orang-orang Tionghoa di wilayah Hindia Belanda. Tujuannya untuk menyediakan pendidikan gratis bagi semua anak keturunan Tionghoa dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Hotel Darussalam Pasuruan dibangun pada tahun 1778. Bangunan Hotel Darussalam ini semula adalah rumah milik pengusaha pabrik gula bernama Kwe Jong Ho. Hingga saat ini, semua desain bangunan beserta furniturnya masih dipertahankan keasliannya oleh pemilik baru, yaitu Hanif Tholib. Di antara bangunan-bangunan kuno bernuansa Tionghoa di kota Pasuruan, Hotel Darussalam adalah satu-satunya bangunan yang masih sangat terawat sehingga sangat nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat. Sebagai kota perdagangan dan kota transit, Hotel Darussalam banyak dihuni oleh pengusaha-pengusaha yang hendak menjalankan bisnis di seputar wilayah kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kelenteng Jotikyong Pasuruan. Kelenteng ini didirikan pada tahun 1740. Pembangunannya dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang menetap di Pasuruan. Tetapi arcanya didatangkan langsung dari Tiongkok pada tahun 1857. Bagi penganut Konghucu, Jotikyong bermakna istana yang mengamalkan dan menyebarkan rasa kasih sayang dan perbuatan kebajikan. Sehingga kehadiran kelenteng ini pada awalnya diharapkan sebagai perekat persaudaraan di kalangan orang Tionghoa yang berada di kota Pasuruan dan sekitarnya. Kelenteng bagi masyarakat Tionghoa tidak hanya berarti sebagai tempat ibadah saja, namun juga mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan komunitas Tionghoa di masa lampau. Stasiun Kota Pasuruan. Bangunan Stasiun Pasuruan ini merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Diperkirakan, pembangunan stasiun ini bersamaan dengan pembangunan jalur rel kereta api dari Surabaya, Banyuwangi, Pasuruan sepanjang 63 km yang dikerjakan oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, Stadspoortwegen, dari tahun 1876 dan selesai pada tahun 1878. Jalur ini diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878. Sehingga stasiun Pasuruan ini termasuk salah satu stasiun tertua di Jawa Timur. Dari segi arsitektur kota, peletakan stasiun ini cukup baik karena letaknya tegak lurus di tengah-tengah jalur utama kota Pasuruan, yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Dulu, kemegahannya bisa dilihat dari jalan utama tersebut.